Imam Mahdi ini nggak muncul begitu, teng langsung di usia 40. Enggak ya, dia normal Pak, lahir normal, lahir kanak-kanak, remaja, dewasa, lalu menghadapi gonjang-ganjing fitnah akhir zaman, lalu identitasnya ketahuan, kemudian kata Rasulullah dia diburu, dia lari dari Madinah menuju ke Mekah. Yang memburu adalah dari Damaskus, pasukan Sufyani sejumlah 300 orang. Tahu dirinya akan dibunuh, dia pun lari ke Mekah. Sosok Al-Mahdi ini, Muhammad bin Abdullah, dia lari ke Mekah. Yang mengejar sampai di Madinah tahu bahwa Al-Mahdi laki-laki ini sudah lari ke Mekah, mereka pun terus mengejar dan mereka berjalan kaki, kata Rasulullah. Ini uniknya, pasukan ini berjalan kaki, Al-Mahdi pun lari berjalan kaki, menandakan sudah tidak ada mobil. Ya, Al-Mahdi masuk Mekah. Yang mengejar sampai di Al-Baida. Al-Baida adalah sebuah kota kecil perbatasan antara Mekah dengan Madinah. Maka kata Rasulullah, ketika pasukan 300 orang yang akan membunuh laki-laki tersebut sampai masuk di kota Al-Baida, Allah gempakan Al-Baida itu dan terbelahlah Al-Baida. Seluruh kota masuk ke dalam tanah, penduduknya masuk ke dalam bumi. Orang yang mengejar 299 masuk semuanya ke dalam bumi, tenggelam, mati. Satu orang yang selamat, satu orang ini yang mengabarkan kami tenggelam di Al-Baida. Penduduk Mekah tahu ada gempa dan terjadinya pembenahan, penenggelaman bumi di Al-Baida, maka mereka paham laki-laki yang dikejar-kejar itulah Al-Mahdi. Segera ulama-ulama dan orang-orang beriman di kota Mekah nyebar mencari di mana laki-laki itu sembunyi. Rupanya beliau sedang tawaf sambil menyembunyikan wajah, nggak kepengen ketahuan. Adabnya kalau masuk Mekah kan harus tawaf dulu kan, nggak boleh sembunyi dulu, harus tawaf, tawaf kudum namanya. Nah kaum muslimin dia lagi tawaf, diperhatikan oleh orang beriman, diperhatikan oleh para ulama-ulama. Ini pasti ini orangnya. Dicek, dilihat dari dekat. Ini pasti orangnya. Oh ini dia. Akhirnya ditangkap rame-rame, dipaksa untuk dibaiat dan dia menolak. Dia memberontak, dia tidak mau. Ini yang benar. Kemudian terjadi perdebatan yang sangat sengit. Sampai-sampai ulama-ulama dan orang-orang beriman berkata, engkau tanggung dosa kami dan penderitaan kami di hadapan Allah satu bumi jika engkau tidak mau memimpin kami. Engkaulah Al-Mahdi. Mendengarkan itu, akhirnya dia kecut. Lalu dia berkata, izinkan saya untuk memohon kepada Allah kekuatan. Izinkan saya malam ini. Maka malam itu dia pun bermunajat, dia berdoa, dia menangis kepada Allah, dia berdoa. Fa aslahahu Allahu fi lailah. Allah akhirnya mencetak Al-Mahdi dalam satu malam menjadi manusia yang siap. Padahal dia tidak punya karakter memimpin, tetapi Allah jadikan dia siap untuk memimpin. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya, tetapi Allah jadikan satu malam itu dia menjadi tahu saja apa yang akan dilakukannya. Allah jadikan dia pemberani, Allah jadikan dia menjadi pokoknya matang dan siap, di-upgrade hanya dengan kun fayakun satu malam. Besoknya dia sudah menerima dibaiat. Ketika mendengar dia dibaiat, pemerintah Arab Saudi segera mengerahkan bala tentaranya untuk membunuh Al-Mahdi. Ya, dan kata Rasul, orang-orang beriman sudah tahu Al-Mahdi dibaiat, langsung berduyun-duyun dari mana-mana negeri, dari Yaman datang, dari Taif datang, dari mana-mana datang untuk berbaiat. Dan akhirnya Al-Mahdi mampu mengalahkan pasukan Arab Saudi. Arab Saudi dikalahkan dengan sehina-hina kekalahan oleh orang-orang beriman di belakang komando Imam Mahdi. Dengan cepat seluruh jazirah Arab disatukan kembali. Orang sudah rindu menanti kedatangan ini. Kezaliman sudah terlalu berlebih-lebihan sekarang ini, betul tidak? Maka kerinduan orang menanti kedatangan sosok ini sudah luar biasa, Pak. Oke, salju di Arab, pertanda Al-Mahdi sudah dekat. Apalagi meratanya huru hara di muka bumi, khususnya di Timur Tengah. Sudah apa belum? Iya. Pertanda Al-Mahdi akan datang adalah terjadi kezaliman, kelaliman, kesemena-menaan, huru hara, petaka dan kegaduhan di mana-mana, khususnya di Timur Tengah. Ini sudah. Pertanda Al-Mahdi akan keluar. Berikutnya terjadinya fitnah, pembantaian, pembunuhan dan perang di negeri Syam. Fitnah Syam. Di mana Syam? Syria, Palestina,
Lebanon, Yordania. Fitnah Syam ini kata Rasulullah barometer kamu harusnya mulai standby, mulai start untuk berlomba-lomba beramal soleh. Perintah Rasulullah adalah badiru bil a'mali fitanan. Badiru, berlomba-lombalah kamu bil a'mali, memperbanyak amal-amal, fitanan, di masa-masa fitnah. Di hadis yang lain mengatakan wal fitanu bisyam. Standar fitnah itu bukan di Yaman. Standar fitnah itu bukan di Irak, bukan di Rohingya, tapi di Syam, Syria, Palestina. Jika kamu sudah menjadikan huru-hara, sudah melihat, menyaksikan huru-hara, pembantaian, penghancuran, pembunuhan terjadi di negeri Syam, kamu yang ada di muka bumi hendaklah mulai berlomba-lomba dan terang-teranganlah beramal soleh. Beramal soleh di sini adalah amal secara individu, sholat, puasa, berjamaah di masjid, baca Quran, dan amal secara berjamaah, yaitu memperjuangkan agama Allah, berdakwah ke sana kemari, sampai ke tingkat memang kalau harus membela agama dan tanah air dengan darah, maka berjihad bersama-sama. Badiru bil a'mali, berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal. Sekarang ini amalan-amalan individu. Amalan jamaah adalah dengan berdakwah. Amalan jamaah adalah dengan menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar dengan para alim ulama kita. Amal berjamaah adalah di mana kita terus berkorban membantu saudara kita yang sedang dalam keadaan kemalangan dan kesusahan di berbagai tempat. Ini badiru bil amal, startnya dari negeri Syam. Kenapa? Karena kita tahu kan setelah fitnah Syam ini, keadaan yang ada di muka bumi tidak akan lebih baik ke depan. Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum, kata Rasulullah. Kalau negeri Syam, kalau penduduk Syam sudah mulai rusak dan diobrak-abrik, dihancurkan, kalian yang ada di muka bumi ini tidak ada lagi baiknya. Maka perintah Nabi bagi kalian yang masih tenang di negara masing-masing, sebelum sampai giliran itu ke kalian, perbanyaklah berdoa, perbanyaklah beramal soleh. Ini perintah Rasulullah. Perbanyaklah beramal soleh. Sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang September 2017, maknanya sudah 6,5 tahun, Pak. Harusnya amalan kita lebih hebat dari sebelumnya. Harusnya kesolehan kita sudah lebih daripada sebelumnya. Sholat jangan main-main lagi. Sholat harusnya udah tepat waktu berjamaah. Ibarat Allah, kita melihat kebangkitan Islam luar biasa di mana-mana sekarang ini. Dan itu memerlukan kehadiran kita, memerlukan pengorbanan kita. Tampil, Pak, jangan jaga jadi penonton saja. Bapak akan menyesal ketika dukhon terjadi, Bapak tidak akan selamat. Ketika Dajjal lepas, kita termasuk yang menjadi pengikut Dajjal. Kenapa? Minimnya amal soleh kita dan perjuangan kita. Badiru bil a'mal. Oke, selanjutnya menjelang Al-Mahdi keluar, Rasul mengatakan akan mengering sungai Ofrat di Irak. Sungai Ofrat di Irak. Kaum muslimin, sungai Ofrat ini satu di antara 3 sungai terbesar di Timur Tengah. Sungai Nil, Sungai Tigris, dan Sungai Ofrat. Sungai Ofrat ini, hamba-hamba Allah yang saya cintai, nanti tolong baca hadisnya lengkap di sini ya. Bagaimana huru-hara di Timur Tengah itu lengkap di dalam hadis ini. Rasul mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Tidak akan terjadi kiamat sampai mengering terlebih dahulu sungai Ofrat. Bidhahabin min jabalin. Keringnya sungai Ofrat akan menyebabkan adanya potensi gunungan emas dalam perut bumi Irak yang nanti akan muncul. Dan menyebabkan seluruh lelaki di muka bumi akan berduyun-duyun membawa senjata mereka ke Irak. Dan mereka berperang memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang yang berperang di sana akan mati terbunuh 99.